Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Wicak di channel Programmu. Sekarang kita masuk ke video yang ketiga ya, tentang instalasi. Udah ya video kedua. Sekarang tentang menghubungkan dengan template Bootstrap gitu. Kita maunya pakai Bootstrap aja kayak gitu ya. Oke, sebelum dimulai ya, semoga ilmunya bermanfaat dan belajarnya tetap semangat. Oke, kita langsung aja ya untuk video ketiga kali ini ya, tentang instalasi Bootstrap. Oke, untuk instalasi Bootstrap sendiri ya, kita sebelum itu kita membahas tentang templating engine dulu ya, tentang Blade templates. Jadi di video yang kedua itu kan kita sudah membahas tentang Blade ya, welcome.blade.php kayak gitu. Nah, sebenarnya Blade itu apa sih gitu? Jadi Blade itu templating engine ya dari Laravel gitu. Terus untuk intinya Blade itu templating engine yang kita itu udah nggak perlu install-install, download-download kayak gitu ya, karena udah ada di Laravel gitu, udah gabung ya, begitu. Jadi nanti untuk contoh sintaknya ya, mungkin kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini ada displaying data, misalkan hello, pakai kurung kurabel 2 ya. Kalau misalkan pakai PHP kan kita perlu buka tag PHP, echo macam-macam gitu ya. Kalau pakai Blade kita cukup pakai ini aja, simple ya, pakai kurung kurabel 2 kali selesai kayak gitu. Terus untuk ini, untuk mengirim data misalkan ya, mengirim nama Samantha ke welcome juga bisa di sini ya. Jadi teman-teman silakan kalau bikin view jangan lupa ada dot blade ya. Terus gimana kalau misalkan nggak pakai dot blade gitu ya, bisa-bisa aja silakan. Tapi kalau nggak salah nanti error ya. Coba welcome dot blade. Oh sebentar. Di video sebelumnya ini belum diganti. Oh ini welcome save ya, ada errornya di sini nih, error gitu ya. Jadi silahkan kasih blade di belakang. Oke, ini close, ini loginnya biarin dulu aja deh ya, udah aman. Oke, itu untuk blade ya. Ini close dulu deh database. Oh ya, untuk databasenya tadi kan di instalasi teman-teman bikin namanya belajar ya, maka di DB-nya nanti juga akan otomatis terbuat namanya belajar gitu ya. Itulah enaknya pakai Laragon. Ini kelas dulu untuk blade ya. hmm, Apa lagi nih, bootstrap ya. Untuk bootstrap kita pakai apa nih? Bootstrap mungkin kita pakai admin LTI aja ya, admin LTI. Nah ini kalau nggak salah udah support hmm, CSS 4 berapa ya, 46 47 saya agak lupa. Silahkan di download dulu aja, bisa di download, klik, nanti tinggal di download ya yang zip misalkan. Kalau udah jadi diekstrak, silahkan dibuka gitu. Terus apa aja yang harus kita copy nih gitu? Ada beberapa yang harus teman-teman copy. Kalau saya 4 biasanya ya. Dis ini, doc itu mungkin perlu nggak apa, page sama plugin ya, di copy taruh ke folder C, Laragon, www. Terus tadi bikin belajar ya, taruh di public ya, belajar public, di paste di sini, ditunggu. Nah udah ya, terus kita buka codingnya teman-teman, kita cek harusnya udah masuk ya. Oke, mungkin langkah pertama kita pengen membuat login dulu misalkan ya. Jadi kita cari contohnya page untuk login. hmm, login itu di example, coba login ini ya. Ctrl A, copy, karena saya sudah membuat login.php ya, maka dipaste aja di sini, paste. Kalau misalkan belum, misalkan bikin nih, mungkin kita bikin lagi satu deh, kita bikin namanya register gitu, register.blade.php.
ya biar sekalian gitu. RRR register. Nah ini Ctrl A, copy, taruh di sini. Nah kalau udah silahkan buka lagi, di refresh. Wah ada yang nggak bisa nih. Nah ingat teman-teman ya, kalau misalkan nggak bisa, kita cek di roots-nya. Nah di sini view-nya itu masih mengarah ke welcome, ya maka perlu diganti nih. Mungkin kalau misalkan kita akses web kita, web pertama kita, masuknya ke login deh kayak gitu. Nah masuk ya ke login. Lalu gimana dengan register? Nah belum bisa. Coba register gitu. Belum bisa juga ya, karena kita belum bikin roots-nya. Ini silahkan di copy, shift alt arah bawah, jadi ada dua. Terus ada slash register, di mana ketika ini diakses masuknya ke register, ya ke view register gitu. Nah, apakah udah bisa muncul? Udah bisa muncul ya, tapi fungsi ininya belum bisa nih. Fungsi ininya belum bisa, masih error ya, karena mengarah ke register.html. Jadi kembali lagi ke login. Nah, kebetulan saya langsung ketemu ya di sini ya. Register a new membership. Harusnya diganti, bukan register.html, tapi apa? Slash register, ya, disamakan dengan yang ada di roots webnya, ya, slash register. Terus di registernya juga yang login ini diganti. Slash aja cukup. Jadi kalau diakses slash, nanti masuknya ke login, ya. Kalau misalkan udah punya akun nih, nah, diklik masuknya ke sini. Kita coba ya. Kita refresh. Register, masuk ke register ya. Sudah punya akun, ke sini. Kayak gitu, oke? Oke, setelah ini apalagi nih? Mungkin kita setting-setting desainnya nanti deh gitu ya, mungkin nanti aja. Mungkin langkah selanjutnya adalah mengganti dulu ya. Kalau waktu di video CI itu kan kita pisah nih headernya, terus apa lagi, header footernya kita pisah gitu. Nah di sini kita bisa nih dibuat seperti itu. Nah caranya seperti ini teman-teman. Di view ini klik kanan, kita bikin folder baru aja. Misalkan untuk layout gitu ya, layouting, layout, layout aja deh gitu. Di layout ini kita siapkan main page-nya ya. Jadi yang apa ya, bisa dibilang induknya ya, induknya. Nanti anak-anaknya itu ngambil dari desain si induk ya. Misalkan di desain induk ini isinya adalah untuk headernya sama footernya misalkan kayak gitu. Kalau bingung kita langsung coba dulu ya. Soalnya ini kayaknya agak rumit soalnya. Layout, kita bikin file baru. Mungkin kita sebut main login deh, main login gitu, main login.blade.php gitu. Isinya apa aja? Kita ambil aja di login misalkan, copy, paste di sini ya. Nah kita pisahkan dulu isinya ya, isinya kita pisahkan dulu. Mungkin yang berbeda di bodinya misalkan ya, biasanya kan page login sama register tuh yang berbeda hanya di bodinya doang, biasanya gitu ya. Ya jadi kita masukkan, maaf, kita ini aja, kita cut ya, kita cut aja ini, kita cut ya. Jadi dari sini bawahnya body, jadi ini masih ada scriptnya tapi disimpan aja di sini ya, ditinggalin aja nggak apa-apa. Jadi untuk login box ini kita hapus aja ya. Nah terus di sini teman-teman bikin yield ya, ya nih, yield, namanya apa, misalkan namanya login gitu. Ini bebas teman-teman, mau kasih nama login, mau kasih nama apa gitu, bebas, tapi nanti nama ini akan dipakai ya. Jadi ini nama induknya login misalkan gitu. eh Terus kita kembali ke login page-nya ya. Ini hapus aja tadi ya, karena kan ini udah ada ya, udah ada di main login ya. Ini hapus, terus yang atas juga dihapus, sampai body aja ini dihapus.
Oke, save. Dan di sini teman-teman jangan lupa extend dulu ya. Teman-teman extend dulu, extend dari, jadi di extend ini teman-teman panggil foldernya layout, terus titik main login, save. Kalau benar harusnya benar nih, mengarahnya ke layout main login kayak gitu ya harusnya. Terus enter, bikin lagi section ya, ini nih section ya, namanya apa, namanya login. Jadi namanya ini disesuaikan dengan yang ada di main login ini ya. Jadi artinya nanti template ini ya, template yang atas bawah ini akan diisi oleh yang ada di sini, yang ada di antara ini section sama end section ya. Jadi yang bawahnya itu di copy, kelewatan, kita cut, taruh di sini kayak gitu. Coba ya kita refresh. Ya berhasil ya untuk templatenya. Begitu juga dengan yang register. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, saya ulangi nih ya untuk register ya. Jadi yang pertama kita bikin layout dulu, bikin folder namanya layout. Bisa layout, bisa apapun, bebas, terserah teman-teman. Terus bikin lagi folder induk ya, kalau saya sebut induknya, atau folder template-nya deh gitu, main template atau apalah, bebas. Kemudian pisahkan header sama footernya. Misalkan di sini saya yang body ke atas sama yang jQuery ke bawah gitu, saya pisah. Terus jangan lupa ada yield login. Ini login bebas namanya, mau namanya login, mau namanya template, itu bebas, terserah teman-teman. Terus nanti yang di template ini itu akan dimasukkan oleh ini login.plate misalkan ya. Jadi di extend dulu dari menu login, terus sectionnya itu dimasukkan inti tampilan dari login kayak gitu ya. Semoga teman-teman paham nih. Saya takutnya agak belibet ya kalimatnya. Kita langsung ke register ya. Register ini dihapus sampai body, yang bawah juga dihapus ya, sampai jQuery sama ya, kurang lebih sama kan seperti waktu framework di video sebelumnya ya, mirip-mirip dikit gitu. Ini kita extend dulu, extend dari layout dot main login ya, benar nih harusnya, default bla 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 login. Oke, terus kita bikin section namanya login tadi, ini di copy, paste, udah selesai. Kita coba refresh register ya, udah berhasil ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk setting template ya. Nanti kalau misalkan kita udah belajar login, nanti akan masuk ke halaman utama, halaman dashboard ya. Nanti ada settingan sendiri ya. Jadi nanti kita akan membuat template untuk navbar ya, bisa. Biasanya untuk navbar itu kita pisahkan karena navbar itu kan kadang bisa dibongkar pasang gitu. Misalkan untuk saya login sebagai admin dapatnya apa, login sebagai apa dapatnya apa gitu kan. Jadi mungkin nanti uh, kita bikin tambahan lagi navbar layout misalkan. Oke, kurang lebih seperti itu untuk desain ya. Nanti habis ini mungkin kita akan belajar dulu untuk bagaimana caranya login. Habis itu untuk insert dan kawan-kawan akan menyusul ya. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu untuk video yang ketiga kali ini. Semoga teman-teman paham. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, ya silahkan bisa komentar atau bisa lewat Discord seperti biasa. Dan pesan saya seperti biasa juga, coding itu bukan yang penting bisa, tapi yang penting terbiasa. Saya minta maaf kalau misalkan penjelasan saya memang kurang jelas ya. Nanti silahkan bisa diulang-ulang. Semoga teman-teman bisa lebih paham ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.